Dan pengusiran kedua inilah teman-teman sekalian yang dikenal dengan nama diaspora. Jadi mereka pergi melanglang buana kemanapun, ke daerah-daerah yang lain gitu kan ya. Sampai mereka punya dendam yang besar terhadap orang-orang Romawi ini. Kenapa? Yang sudah mengusir mereka dari tanah terjanji. Terus-menerus ini kemudian mereka menjalani kehidupan yang sulit. Dan orang Yahudi ini karena punya sifat yang nggak baik. Mereka punya sifat serakah, mereka punya sifat suka ingkar janji, mereka punya sifat pengecut, mereka suka mengolok-olok orang, mereka suka melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Maka mereka ini kemana-mana dapat masalah. Di Jerman dapat masalah, di Austria dapat masalah, lalu kemudian di Eropa tempat-tempat yang lain mereka dapat masalah. Dimanapun mereka tinggal, orang-orang Yahudi ini memang senantiasa eksklusif dan menimbulkan problem. Karena itulah kebanyakan dimanapun itu mereka senantiasa punya problem dengan masyarakat setempat. Nanti list-listnya itu teman-teman bisa cari. List-list problem terhadap orang-orang Yahudi. Makanya sampai dikenal dengan nama gerakan antisemit atau gerakan anti-Yahudi, kira-kira gitu ya. Nah, hanya saja ketika pada tahun 1860 ini lahir seorang pemuda yang orang ini nanti akan menjadi bapak Zionis, namanya Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Lalu pada tahun 1896, jadi lahirnya 1860 lahir. 1896 ketika dia berumur 36 tahun, itu dia menulis satu buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Namanya bukunya Der Judenstaat, yaitu adalah The Jewish State. Nah, jadi Der Judenstaat, The Jewish State. Dan di situ dia menegaskan kembali bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan sudah wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Makanya judulnya Der Judenstaat, The Jewish State. Dan ketika itu orang-orang bilang, wah ini orang gila, ini orang stres, ini berbahaya. Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian, orang Yahudi aja di mana-mana nggak disukai oleh orang. Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara. Nah, itu orang udah kebayang tuh problemnya kayak apa. Maka ini kemudian dibully, lalu kemudian dilarang peredaran buku ini. Nggak boleh dibaca, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd bagi orang-orang pada zamannya. Tapi dia nggak berhenti. Dia melakukan kontak terus-menerus. Dan akhirnya dia dapat kontak namanya Lord Rothschild. Jadi ada satu keluarga sangat kaya sekali yang merupakan pionir daripada sistem perbankan. Namanya adalah keluarga Rothschild. Dan waktu itu Theodor Herzl ini dapat sponsor daripada Rothschild. Lalu dia pada tahun berikutnya, pada tahun 1897. Jadi setahun setelah bukunya keluar 1896, lalu pada tahun 1897, maka diadakanlah sebuah Kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstaat, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish State. Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong, mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan, kami mau punya tanah, yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga, lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka, padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk pertama di awal kalinya. Gitu kan ya. Nah, ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina. Pertanyaannya, siapa penguasa tanah Palestina pada saat itu? Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu? By the way, teman-teman sekalian, tadi kita sudah sampaikan soalan istilah. Masjidil Aqsa itu disebut dengan Baitul Maqdis sendiri. Jadi Masjidil Aqsa yang kota itu adalah Baitul Maqdis sendiri ketika dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompleks Masjidil Aqsa itu dalam istilah Rasulullah, dalam istilah hadis adalah Baitul Maqdis. Kota Yerusalem sendiri dalam istilah hadis juga disebut dengan Baitul Maqdis. Dan tanah yang
yang terjanji itu, atau Ardul Mubarakah, atau Ardul Muqaddas, atau Ardul Muqaddasah, itu adalah juga disebut dengan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ada tiga istilah. Pertama adalah istilah untuk kompleks masjidnya. Yang kedua adalah istilah untuk kota Yerusalemnya. Yang ketiga adalah untuk wilayah yang lebih besar yang dinamakan dengan bumi yang diberkahi atau bumi yang disucikan itu. Nah, maka ini yang mereka pengen untuk mereka masuk ke sana. Siapa yang saat itu memiliki Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji yang menurut orang Yahudi pengen mereka jadikan sebagai the Jewish state, itu yang memiliki adalah orang Muslim yang pada saat itu bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan dengan Khilafah Utsmani. Nah, pemimpin Khilafah Utsmani pada saat itu namanya adalah Abdul Hamid II. Maka datanglah orang-orang Zionis kepada Abdul Hamid II untuk meminta izin. Mereka ingin mendirikan pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan jadi cikal bakal negara Yahudi. Bagaimana kemudian respon daripada Abdul Hamid? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ceritanya.